Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam rangka menasihati kita semuanya di surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati kita bahwa diturunkannya Al-Quran itu membawa beribu-ribu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa banyak kebaikan untuk kehidupan manusia ini, membawa petunjuk, membawa cahaya, membawa penerang, dan berbagai macam kebaikan. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada siapapun juga yang mau hadir di majelis Al-Quran. Maka yang harus kita yakini, saudaraku sekalian, interaksi kita bersama dengan Al-Quran harus menjadikan diri kita merasa nikmat. Ketika kita tilawah Al-Quran setiap hari, ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita murojaah hafalan kita mengamalkan Al-Quran, kita berdakwah, mendakwahkan Al-Quran di masyarakat, maka itu semuanya harus mampu memunculkan rasa nikmat di dalam hati kita. Itulah sesungguhnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita orang yang membaca Al-Quran merasa bahwa waktunya tersita, bahwa ketika kita membaca Al-Quran setiap hari itu merasa berat. Waktu saya membagi waktu dengan pekerjaan, membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan berbagai macam hal keduniawian kita. Jangan sampai kita benturkan antara amaliyah Qur'aniyah ini, amal-amal Qur'ani ini dengan kepentingan-kepentingan kita yang lain. Setiap kita harus merasakan bahwa kehadiran Al-Quran itu mampu menjadikan diri kita nikmat. Di antara pekerjaan kita, di antara aktivitas kita sehari-hari, kemudian kita harus jeda sebentar untuk sekedar tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka harus kita yakini bahwa waktu yang kita berikan untuk Al-Quran ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak keberkahan yang bisa jadi berbentuk lancarnya pekerjaan kita, bisa jadi berbentuk semakin banyaknya penghasilan kita, bisa jadi berbentuk keberkahan-keberkahan yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti akan diberikan kepada kita sekalian. Tak ada satupun orang yang mau berinteraksi bersama dengan Al-Quran dengan baik kemudian kehidupannya menjadi susah, kehidupannya menjadi carut marut. Harus kita yakini hadirin sekalian, bagaimana Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, maka kemudian Allah berkahi kehidupannya, beliau menjadi manusia yang terbaik di dunia ini. Kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita melihat kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Allah berikan di sana kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan. Demikian juga kehidupan-kehidupan generasi sebelum kita. Dan demikian juga harus kita yakini ketika kita dalam masa ini mampu berinteraksi dengan baik bersama dengan Al-Quran, membacanya dengan baik, menjadikan bacaan Al-Quran itu zikir harian, wirid harian kita. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Kita istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Seberapa sulit pun kita mengulang ayat demi ayat, halaman demi halaman, juz demi juz, tapi yakinlah tidak ada sesuatu yang sia-sia bersama dengan Al-Quran. Pasti Allah akan memberikan keberkahan
pasti Allah akan memberikan keringanan, kemudahan dan sebagainya sebagai bentuk keberkahan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.